Masih ingat Gilderoy Lockhart? Itu loh, guru di sekolah sihir Hogwarts yang ngakunya paling tampan, yang terkenal karena menulis sekian banyak buku petualangan eksotis. Petualangan yang kata Lockhart dilakukan olehnya sendiri. Tapi dia bohong. Lockhart hanyalah penulis handal yang bikin cerita dari pengalaman orang-orang lain dan menjadikan dirinya sendiri sebagai figur model dari cerita-cerita tersebut. Meskipun begitu, buku-bukunya tetap laris. Fansnya banyak, terutama di kalangan penyihir wanita, khususnya emak-emak penyihir. Jika kalian suka karakter yang situasinya mirip si Lockhart tersebut, sambil juga suka menikmati petualangan dengan sedikit bumbu aksi serta sejumlah komedi dan romans, maka memilih film The Lost City sebagai tontonan bersantai adalah tindakan yang tepat. Galapan Aaron dan Adam Nee ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Loretta yang terkenal lewat seri buku petualangan romantis yang ia tulis. Much like Lockhart, Loretta tidak pernah ngalamin sendiri petualangan di hutan-hutan berbahaya. Tapi dia toh memang masukin beberapa hal yang ia tahu ke dalam tulisannya, seperti soal legenda harta karun ataupun tulisan-tulisan kuno, karena Loretta dan suaminya dulunya memang meneliti hal tersebut. Makanya tidak seperti Lockhart, Loretta justru jadi tidak menyukai seperti apa jadinya karya-karyanya. Para ibu-ibu penggemar bukunya itu hanya peduli sama romance dan glamor, terutama pada sex appeal dari karakter Dash yang muncul dalam setiap buku Loretta. Si Dash ini punya model beneran, seorang pemuda bernama Alan, yang meskipun bukan jagoan tapi benar-benar serius menghidupi perannya sebagai Dash. Dia kayak Lockhart. Petualangan The Lost City dimulai ketika diungkap ternyata satu-satunya orang yang menghargai fakta dan sains dalam novel Loretta adalah seorang jutawan yang pengen mencari harta tersembunyi. Sayangnya, si jutawan ini bukan orang baik-baik. Loretta diculik dan dipaksa mecahin kode. Alan, yang percaya dirinya jagoan, nekat pergi untuk menyelamatkan Loretta. Dua orang yang sama sekali nggak cocok di hutan tersebut harus benar-benar bertualang seperti dalam buku cerita. Bukan satu, tapi dua. Ada dua karakter yang merupakan fish out of the water di cerita ini. Komedi datang bertubi-tubi dari mereka. Film juga cukup bijak untuk terus menekankan kontras lokasi dengan kebiasaan karakter tersebut lebih jauh lagi, seperti misalnya menghadirkan karakter yang benar-benar jagoan di hutan sebagai pembanding dari karakter Alan, ataupun sesederhana ngasih outfit pakaian jumpsuit berkilau-kilau untuk dipakai oleh Loretta selama di hutan. Komedi film ini certainly lebih efektif lewat visual atau benar-benar fisik ketimbang lewat dialog yang kadang terdengar cheesy, terlebih ketika juga mencoba memuat urusan romance ke dalam komedinya. Bukan hanya dari dua orang yang harus survive di hutan berbekal cerita karangan, film juga memantik komedi dengan mengontraskan reaksi keduanya. Ini berkaitan lebih lanjut dengan karakterisasi. Dari reaksi-reaksi tersebut, tergambar betapa kuat dan konsistennya naskah menuliskan Loretta dan Alan. Inilah yang memisahkan film ini dengan film Romancing the Stone, film tahun 84, yang juga tentang penulis perempuan harus bertualang di hutan, tapi film tersebut literally benar-benar jadul. The Lost City memainkan karakter ke dalam semacam pembalikan dinamika role. Gak ragu nunjukin cowok stereotip jagoan sebagai seorang yang sensitif. Gak takut untuk memberikan kemudi utama kepada karakter cewek. Di film ini Loretta gak lari-larian sambil digenggam tangannya oleh Alan. Kakinya yang ditarik-tarik. Walaupun memang bentukannya adalah Alan berusaha menyelamatkan Loretta, tapi cerita tidak berkembang menjadi tradisional damsel in distress situation. Alan menyelamatkan dengan cara yang lebih ke suportif. Loretta tetap yang memegang kendali atas pilihan dan aksi-aksi mereka berikutnya. Malah ada dialog yang literally menyebut justru si Alan di sini yang jadi damsel. Perkembangan karakter Loretta memang dijadikan fokus. The Lost City nggak sekedar komedi fish out of water, ataupun tidak cuma aksi petualangan kocak, tapi mainly ini adalah tentang perempuan yang berusaha untuk berani menemukan cintanya kembali. Berani untuk menggali cinta yang sudah lama ia kubur, baik itu cinta kepada apa yang ia lakukan, maupun cinta beneran, mengenali perhatian yang diberikan orang kepadanya. Yang kusuka dari film ini adalah muatan yang bicara soal sisi kreatif manusia, persoalan yang relevan banget terutama di perfilman sendiri. Loretta ini udah kayak filmmaker yang bikin cerita-cerita receh, hanya karena receh itulah yang gampang laku, karena itulah yang diminta oleh penonton atau fans. Tapi aku percaya setiap filmmaker pasti pengen dinotis suara atau pesan yang mereka sisipkan.
terus-menerus bikin receh bakal menggerogoti diri mereka dari dalam. Kayak Loretta yang jadi jengah sama kerjaannya sendiri. Film ini bertindak sebagai suara yang meredakan kecamuk personal pembuat karya seperti Loretta. Ada pesan di akhir dari seorang karakter yang buatku cukup menyentuh. Pesan yang seperti mengatakan, cintailah yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ada orang-orang di luar sana yang menganggap yang kita lakukan tersebut sangat berarti bagi mereka. Sandra Bullock tampak nyaman sekali bermain romantik komedi seperti ini. Tapi praise-ku sebagian besar tertuju kepada penampilan dan timing komedinya. Bullock memainkan dialog serta gestur komedi dengan sama tepatnya. Di sini dia cukup banyak bermain secara fisik, dan dia berhasil membawakan semua itu sehingga tampak jadi penyeimbang dari tone yang dibawakan oleh Channing Tatum sebagai Alan. Tatum di sini lebih ke over the top, tapi dia keren banget kalau udah tektokan sama aktor lain. Tatum gak ragu-ragu memainkan jokes unggulannya, yakni play around his body image. Tatum tahu persis kelucuan seperti apa yang bisa dicapai dari orang cakep yang bertindak bego. Nah, kedua aktor ini membuktikan kenapa mereka masuk A-list actor dengan menjajal rank tersebut tanpa terbata. Kita akan dibuat tersentuh juga oleh adegan-adegan yang lebih emosional. Momen favoritku adalah reaksi Loretta dan Alan setelah pembunuhan pertama yang mereka lakukan. Bullock dan Tatum di sini memainkannya dengan sangat hilariously manusiawi. Overall memang cast-nya perfect. Brad Pitt misalnya, keren banget penampilan cameo-nya di sini. Daniel Radcliffe juga bagus sebagai antagonis. Buatku menarik sekali si Daniel ini juga ikut di cast di dalam cerita. Mengingat keseluruhan karir anak-anaknya kan dihabiskan sebagai katakanlah cover boy untuk Harry Potter. Mungkin sampai sekarang orang masih manggil dia sebagai Harry, masih ada yang manggil dia sebagai Harry Potter gitu kan. Seperti halnya orang-orang dalam film ini masih memanggil Alan sebagai Dash. But anyway, Daniel Radcliffe sekali lagi nunjukin dia fleksibel. Dia masih terus bisa jadi antagonis yang meyakinkan, yang keluar dari pesona anak baik-baik. Di The Lost City ini, range tersebut lebih banyak dimainkan. Yang kurang memang cuma karakterisasi tokohnya saja. Motifnya sebagai antagonis itu agak lemah. Dalam artian tidak benar-benar mendukung atau merefleksikan arc protagonis. Daniel di sini adalah anak orang kaya yang mau jadi paling top karena dia benci sama saudaranya yang jadi saingannya. Ini kayak out of place dengan karakter lain ataupun dengan tema cerita secara keseluruhan. Satu lagi yang mencuri perhatian adalah karakter publisis Loretta yang juga berusaha mencari Loretta yang hilang. Dia tuh genuinely care lah istilahnya. Aku bisa melihat karakter ini bisa dengan gampang jadi fan favorit. Walaupun menurutku karakter ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget untuk ada. Sepanjang narasi, penempatannya sebagian besar berada sebagai transisi. Dia juga nggak benar-benar punya impact ataupun ada tie-in dengan masalah atau tema cerita. Tapinya lagi aku juga paham kenapa karakter ini ada, yaitu sebagai warna tambahan. Both figuratively dan literally untuk menambah diversitas karakter yang muncul dalam cerita. Ya, I'm sorry untuk jadi sedikit teknikal. Aku merasa sedikit kekurangan film ini ada pada struktur naskahnya. Untuk sebagian besar waktu dari awal hingga menjelang babak 3, urutan naskahnya itu clear. Inciting incidentnya Loretta diculik, point of no return-nya saat mobil mereka jatuh ke jurang dan kini tinggal Loretta dan Alan yang berdua saja di hutan. Terus ada sekuen romance-nya di malam hari di puncak bukit. Nah kan, perfect. Tapi kemudian cerita berlanjut dan seperti berulang. Kita masuk lagi ke sekuen yang sama. Film masih agak belibet membawa cerita masuk ke babak ketiga. Biasanya kan di cerita romance memang bakal ada pertengkaran pada pasangan. Entah itu ketahuan bohong atau dicurigai selingkuh atau semacamnya lah. Nah, pertengkaran tersebut bakal di-resolve di babak akhir. Di The Lost City ini, karena nggak ada yang bohong, nggak ada yang selingkuh, dan thank God nggak ada twist murahan sejenis ternyata pasangannya jahat, maka film kesusahan misi sekuen. Jadilah sekuen resolve Loretta dengan Alan dilakukan dengan lebih cepat, sehingga kayak ada 2 sekuen romance di babak kedua. Padahal menurutku ya hal tersebut tidak mesti dilakukan. Biarin aja mereka diam-diaman sampai babak ketiga masuk yang ditandai dengan seseorang diculik. Di luar sandungan di penulisan tersebut, film ini memang sajian modern yang menghibur. Aku perlu menekankan modern karena memang jarang sajian modern kayak gini tuh hadir tanpa terasa annoying ataupun agendaish. Film ini menempatkan, memainkan, dan memanfaatkan karakter-karakternya dengan tepat. Bercerita lewat mereka, sehingga film ini terasa punya perkembangan dan petualangan yang genuine. Gak lagi sekedar
mereka tuh sebagai penyampai agenda gitu. Romance dan komedinya imbang dan kedua-duanya bersinar berkat penampilan akting. Elemen petualangan mencari harta karunnya pun tak jenuh oleh tetek bengek eksposisi. Dibuat minimalis tapi tetap seru dan membuat kita merasa terinvolve. Film ini beneran lucu dan menghibur. Trust me. Karena tak seperti Lockhart, aku berkata-kata dari pengalaman. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk The Lost City. That's all we have for now. Pilih antara ini. Do what you love atau love what you do. Kenapa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myothership.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myothership di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.